Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Di bab 2 ini membahas tentang kelestarian alam dengan melestarikan bumi. Kita langsung saja. Ayat Al-Quran tentang fenomena alam. Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, sekaligus aturan dan hukum-hukum yang berlaku bagi tata kerja alam semesta tersebut, yang biasa disebut dengan istilah sunatullah. Dengan sifatnya Rabbul Alamin, Allah senantiasa memelihara alam dengan segala isinya, termasuk manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan dengan pengawasannya, sehingga tidak satupun daun yang jatuh dari pohonnya tanpa pengawasan dan pemeliharaannya, baik berupa itu tadi jagung yang berwarna kuning, terus jambu merah, terus ayam berwarna-warni. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, keamanan dan kehancuran alam semesta berada dalam genggaman Allah. Dalam bab ini akan mempelajari berbagai fenomena yang terjadi di alam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan di dalam surah ini ada dua yang dibahas, adalah Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Untuk segmen hari ini adalah pembahasan di surat Al-Qari'ah. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan artinya, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya kebaikannya, maka tempat kebaikannya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Penjelasan ayatnya itu, Al-Qari'ah adalah hari kiamat, berasal dari kata qori, qorok, yang berarti mengejutkan hati, seperti halnya kata al-ghasyiyah. Kata Al-Qari'ah juga mengisyaratkan kepada tindakan yang mengejutkan hati dengan kedahsyatannya. Oleh karena itu, Al-Qari'ah bermakna hari kiamat. Sebab pada hari itu banyak kejadian alam yang mengejutkan hati dan sanubari setiap insan. Pemandangan dahsyat yang tak biasa terjadi pada hari itu terjadi menimpa manusia dan gunung-gunung. Gambaran tersebut melukiskan salah satu pemandangan hari kiamat. Oke, di ayat 1-3, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Ayat 1-3 ini berisi pemberitahuan akan datangnya hari kiamat dengan diawali sebuah pertanyaan, apakah hari kiamat itu? Bahkan pertanyaan tersebut diulang lagi sebagai tanda untuk memperkuat bahwa pertanyaan itu memang sesuatu yang tidak dimengerti, karena jangkauannya lebih besar untuk dibayangkan dengan kalimat, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi pertanyaan di ayat pertama Al-Qari'ah, hari kiamat. Yang kedua, mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Diulang-ulang lagi di 3 ayat tersebut. Jadi Allah menegaskan dalam ini pertanyaan, lalu jawabannya adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ayat yang keempat dan selanjutnya menjelaskan dua peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Pertama, keadaan manusia sangat panik, ketakutan dan kebingungan. Mereka berlarian dan tak tentu arah, sehingga mereka digambarkan sebagai anak-anak yang bertebaran. Mufassir lain memaknai anak-anak dengan laron-laron, yaitu binatang yang terbang tak tentu arah. Ia hanya terbang, apakah ia akan selamat atau celaka. Kedua, keadaan gunung-gunung digambarkan seperti bulu yang berhamburan. Gunung-gunung yang selama ini tegar, kuat dan teguh menancap di bumi, pada saat itu tiba-tiba saja seperti buku yang dihamburkan dan ditiup angin dengan sangat ringannya. Kedua, pemandangan tersebut merupakan awal tentang terjadinya hari kiamat yang mengakibatkan keterkejutan hati manusia dengan dahsyatnya
sehingga persendiannya gemetar seolah-olah segala sesuatu yang ada di bumi termasuk gunung-gunung bertebangan bagaikan debu. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa misalnya manusia itu sangat bingung, ini kenapa bisa terjadi seperti ini, dan siku-sikunya kaki itu merasa gemetar sekali persendian-persendiannya. Jadi dia merasa gemetar, takut kalau dia menimpa dia. Akhirnya rasa takut itu mereka berlari-larian dan takut kalau dia tertimpa mereka, bahwa musibah itu akan menimpa mereka, karena tidak terjadi seperti itu. Gunung itu seperti bagaikan bulu, jadi ringan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan peristiwa ini yang terjadi di hari kiamat kelak. Dan ayat selanjutnya 6, 7, 8 dan 9, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Menjelaskan manusia terbagi dua golongan dengan adanya kejadian kiamat tersebut, dan hal itu berkaitan dengan amalan-amalan yang mendapat penilaian dari Allah. Golongan pertama yaitu golongan orang-orang yang mempunyai timbangan kebaikannya lebih berat, maka Allah memberikan penilaian dan ketetapan bahwa golongan ini dipastikan akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu mendapatkan kenikmatan yang sangat menyenangkan. Dan golongan kedua yaitu orang-orang yang mempunyai timbangan kebaikannya ringan, maka Allah memberikan penilaian dan timbangan bahwa golongan ini akan ditempatkan di neraka hawiyah. Allah menjelaskan tentang neraka hawiyah dengan terlebih dulu menanyakan, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu seperti apa? Jadi dua golongan ini, ada yang golongan dengan timbangan yang berat amal kebaikannya, dan timbangannya ringan kebaikannya. Kalau timbangannya kebaikannya berat maka dimasukkan surga, kalau timbangannya ringan kebaikannya maka oleh Allah dimasukkan dari neraka hawiyah. Dan neraka hawiyah itu bagaimana? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan ayat tersebut menjelaskan tentang pertanyaan apakah neraka hawiyah itu. Jawabannya bahwa hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Dengan demikian orang memiliki amal kebaikan yang sedikit akan dimasukkan Allah ke dalam neraka hawiyah. Apakah dan bagaimanakah neraka hawiyah itu? Adalah api yang sangat panas bergejolak. Inilah ungkapan mengejutkan yang menggambarkan hakikat orang yang mempunyai amal baik sedikit sehingga timbangannya ringan, dan tempat kembalinya adalah di tempat yang terdapat api yang sangat panas. Jadi kita sebagai manusia sudah tahu penjelasan di ayat ini adalah pergunakan kesempatan di dunia ini untuk berbuat baik, bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan-jalan satu-satunya menjalankan perintahnya Allah dan mematuhi perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu sangat dianjurkan. Maka kita menegakkan ibadah kita lebih baik untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan sampai kita masuk ke api panasnya neraka hawiyah, naudzubillah min dzalik. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.